Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang dialami oleh Ronald Joseph DeFeo Jr. yang lahir pada 26 September 1951. Jadi DeFeo ini terlibat dalam kasus pembunuhan di Amerika Serikat. DeFeo telah membunuh 6 orang keluarganya, kedua orang tuanya, kedua saudara laki-laki, dan kedua saudara perempuannya pada tahun 1974. Baik, saya akan mulai ceritakan dari awal kasus ini sampai selesai. Pada tanggal 13 November 1974, sekitar jam 6:30 sore, DeFeo datang ke bar yang ada di New York. Pada saat DeFeo sampai ke bar, di sini DeFeo berteriak dan mengagetkan semua orang yang ada di bar itu, karena DeFeo berteriak dan mengatakan kepada orang-orang, "Kalian harus membantu saya karena ayah saya dan ibu saya serta keluarga saya yang lain ditembak." Ya, tentu saja orang-orang yang mendengar itu seketika langsung datang segera mungkin ke rumah DeFeo yang terletak tidak jauh dari bar itu. Nah, saat orang-orang yang ada di bar tadi sampai ke rumah DeFeo, mereka menemukan orang tua DeFeo telah tewas. Nah, salah seorang dari mereka yang bernama Joy segera menghubungi kepolisian Suffolk County yang segera tiba, dan memang benar polisi menemukan 6 anggota keluarga DeFeo telah tewas di tempat tidur mereka masing-masing. Nah, yang menjadi korban di sini adalah Ronald DeFeo 43 tahun, Louis DeFeo 42 tahun, dan keempat anak mereka yang bernama Dawn 18 tahun, Ellison 13 tahun, Mers 11 tahun, dan Yohanes 9 tahun. Kedua orang tua DeFeo ditembak sebanyak 2 kali, sementara saudara-saudara yang lainnya ditembak 1 kali di bagian kepala. Nah, DeFeo ini adalah anak pertama dari keluarga DeFeo. Nah, saat kejadian itu DeFeo diamankan di pos polisi lokal untuk perlindungan. Di sini DeFeo menyampaikan kepada polisi bahwa yang telah membunuh keluarganya adalah seseorang yang bernama Louis Fallini. Nah, tapi pada saat DeFeo diwawancarai di salah satu stasiun televisi, di sini banyak sekali keterangan DeFeo yang dianggap tidak konsisten, sampai akhirnya kebenaran pun terungkap. Di sini DeFeo mengakui bahwa dialah yang telah melakukan pembunuhan keluarganya. Nah, mungkin kalian masih ingat di awal cerita tadi ketika DeFeo datang ke bar dan mengatakan kepada orang-orang bahwa keluarganya telah dibunuh, dan bahkan DeFeo menuduh seseorang yang bernama Louis sebagai pembunuh keluarganya. Ternyata itu semua adalah skenario atau drama yang dimainkan oleh DeFeo itu sendiri agar pembunuhannya tidak terungkap, meskipun ujung-ujungnya DeFeo sendiri yang jujur bahwa dia yang telah membunuh keluarganya. Kemudian DeFeo mulai disidang pada 14 Oktober 1975. Nah, di sini DeFeo dan pengacaranya William mengajukan pembelaan bahwa DeFeo menderita penyakit jiwa. Nah, di sini DeFeo mengaku bahwa seperti ada orang yang berbisik di kepalanya untuk melakukan pembunuhan itu. Tapi saat diperiksa oleh Dr. Harlan, DeFeo menyimpulkan bahwa dia mempunyai kepribadian yang antisosial, pemakai heroin dan LSD, dan ia juga sadar akan tindakannya itu. Jadi kalau dikatakan gila, kayaknya tidak. Nah, yang paling penting dalam kasus ini adalah kontroversi atas kasus kematian keluarga DeFeo. Nah, di sini keenam korban ditemukan meninggal dalam keadaan terlungkup di atas tempat tidur mereka masing-masing. Dan yang menjadi kontroversi dalam kasus ini adalah tidak mungkin salah satu anggota keluarga DeFeo tidak mendengarkan suara tembakan pada saat pembunuhan itu terjadi. Apalagi saat penyelidikan, menurut polisi senjata yang digunakan oleh pembunuh tidak menggunakan peredam. Jadi tidak akan mungkin salah satu anggota keluarga DeFeo tidak mendengar suara tembakan pada saat kejadian itu terjadi. Apalagi
Di sini tetangga DeFeo sama sekali tidak mendengarkan adanya suara tembakan pada saat kejadian itu terjadi. Nah, di sini polisi dan tim medis yang sampai ke TKP dibuat bingung karena kejadian yang begitu cepat. Nah, di sini polisi juga menganggap bahwa pembunuhan ini tidak dilakukan oleh satu orang karena keterangan yang diceritakan oleh DeFeo dianggap bertentangan atau tidak sama dengan yang ada di TKP, atau bisa dikatakan keterangan yang diberikan oleh DeFeo ini adalah palsu. Dalam wawancaranya dengan Rich pada tanggal 30 November tahun 2000 yang baru dipublikasikan pada tahun 2002, di sini DeFeo mengatakan dia melakukan pembunuhan itu dengan saudaranya yang bernama Deon karena bertengkar dengan orang tuanya. Nah, setelah selesai melakukan pembunuhan itu, DeFeo juga membunuh saudaranya yang bernama Deon tadi untuk menghilangkan bukti. Nah, di sini DeFeo mengatakan bahwa dia dibuat marah atas tindakan saudarinya. Kemudian dia mengetuk pintu kamar dan naik ke atas ke tempat tidur lalu menembaknya di kepala. Di sini dikabarkan memang DeFeo dan ayahnya itu sama sekali tidak memiliki hubungan yang harmonis. Tetapi alasan kenapa DeFeo melakukan pembunuhan itu sampai sekarang masih belum jelas. Penuntut di pengadilan mengusulkan bahwa alasan pembunuhan tersebut adalah untuk mendapatkan asuransi jiwa dari orang tuanya. Lalu DeFeo meninggal pada 12 Maret tahun 2021 di Albany Medical Center. Penyebab resmi kematian DeFeo di sini belum ditentukan. Untuk kalian yang masih penasaran tentang kasus pembunuhan keluarga DeFeo, silakan teman-teman cari sendiri di internet. Dan kasus kematian DeFeo ini juga sudah dibuat buku dan bahkan sudah dibuat film. Oke, itulah tadi kasus pembunuhan keluarga DeFeo. Silakan kalian semua tinggalkan pesan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.